kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang satu fase saja dalam penanganan kebencanaan di prabencananya saja, karena di fase penanganan bencana ini ada 3 fase. Yang pertama itu fase prabencana, kemudian fase tanggap darurat, dan terakhir itu fase pasca bencana. Sebelum saya memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dasar hukum tentang kegiatan penanggulangan bencana secara nasional itu diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian kalau kita yang ada di provinsi itu diatur oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tugas pokok serta tata kerja badan daerah. Terkadang kita sering rancu apakah satu peristiwa termasuk bencana atau tidak. Jadi menurut Undang-Undang 24 Tahun 2007, bencana itu paling tidak ada 6 indikator. Pertama, sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, penyebabnya adalah alam, non-alam atau manusia. Kemudian yang ketiga, ada korban jiwa. Kemudian keempat, apakah peristiwa itu merusak lingkungan, termasuk misalnya katakanlah kebakaran hutan, kemudian asap. Nah, asapnya itu apakah mengganggu lingkungan atau tidak. Kemudian apakah ada terjadi kerugian harta benda yang dialami oleh masyarakat atau penduduk sekitar. Dan yang terakhir itu apakah berdampak psikologis terhadap masyarakat. Jadi paling tidak 6 ini kalau misalnya masuk dalam klaster ini, berarti sebuah kejadian itu bisa kita kategorikan menjadi sebuah bencana. Nah, tadi sudah saya sebutkan, tadi kita ada jenis-jenis bencananya, klasifikasi bencananya. Pertama, bencana alam, bencana non alam, kemudian bencana sosial. 3 itu. Kemudian untuk yang bencana non alam ini ada beberapa, misalnya katakanlah gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian gunung meletus, banjir, kekeringan, kemudian karena kekeringan ini mungkin bisa jadi juga nanti terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap, kemudian angin puting beliung, kemudian gelombang ekstrim di laut, gitu ya. Kemudian satu lagi tanah longsor. Bencana non alamnya katakanlah sekarang ada kegagalan teknologi, kemudian gagal modernisasi, salah satunya itu penyebab asap dan kebakaran hutan, epidemi atau pandemi, kemudian wabah penyakit. Nah, yang sekarang terjadi di Indonesia dan kita alami juga di Bangka Belitung adalah pandemi COVID-19 yang menjadi bencana non alam nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 12 April yang lalu. Kemudian yang terakhir adalah bencana sosial. Salah satu contohnya misalnya konflik sosial atau antar komunitas. Kemudian yang terakhir yang sering juga adalah teror. Jadi kalau di Bangka Belitung pernah 2 atau 3 kali konflik sosial ini, antara lain itu ada di Bangka Tengah, kemudian di Bangka Selatan pernah terjadi dalam data yang kami kumpulkan. Terkait dengan fokus kita ada di prabencana. Di prabencana ini sebetulnya kegiatan yang paling banyak melibatkan individu, kelompok, melibatkan dunia usaha, dan melibatkan pemerintah. Jadi ada 3 kegiatan pokok di prabencana ini. Pertama itu adalah pencegahan, kemudian mitigasi terkait dengan persoalan fisik, mitigasi ini, kemudian kesiapsiagaan. Kita sekarang nanti di tahap prabencana ini, nanti sebelum masuk ke siaga darurat, kita lebih fokus ke
kegiatan-kegiatan siaga darurat, karena siaga darurat ini intinya adalah mengorganisir kelompok orang, kemudian dunia usaha, masyarakat untuk bergerak secara bersama-sama, memberikan sebuah keputusan, merencanakan sebuah keputusan, kemudian simulasi, kemudian pelatihan, sosialisasi dan segala macam. Di Undang-Undang 24 dijelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna, membangun ketangguhan sebuah kelompok, komunitas, bangsa dalam menghadapi bencana, sehingga menjadi sebuah karakter atau budaya sadar bencana, membutuhkan proses yang panjang, kemudian terus menerus, dan harus dilakukan secara simultan. Jadi kalau kita kembalikan ke awal bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Jadi setiap orang, semua kita yang namanya warga negara Indonesia itu wajib untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kegiatan penanggulangan bencana paling tidak ada 3 fase: pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana. Sinergitas antara masyarakat, kemudian pemerintah dan dunia usaha. Maka di Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu ada satu moto yang namanya siap untuk selamat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pra bencana ini mungkin lebih rinci nanti saya sampaikan. Di antaranya kita bisa identifikasi ancaman, kemudian kerentanan, kemudian kita bisa juga memetakan wilayah-wilayah yang berisiko terhadap bencana. Kemudian kegiatan lain yang bisa kita lakukan adalah identifikasi sumber daya, baik itu sumber daya ekonomi, budaya, kemudian sumber daya alam kita, kemudian sarana prasarana yang kita punyai di satu wilayah bisa kita inventarisir, dan untuk menjadi potensi ketika misalnya terjadi bencana, jadi kita sudah siap apa yang kita punya, apa yang tidak kita punya, dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian di tahap pra bencana ini juga bisa kita lakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bencana yang sering terjadi di daerah kita, kemudian simulasi dan uji simulasi bencana. Ketiga kegiatan ini, pelatihan, simulasi, uji simulasi bencana, biasanya ini terangkum di satu dokumen yang namanya rencana kontingensi. Jadi rencana kontingensi ini adalah kita membuat satu rencana yang seolah-olah kalau misalnya ini benar-benar terjadi, kita sudah punya standar pelaksanaannya, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, masing-masing orang, masing-masing individu, masing-masing kelompok, masing-masing unit kerja sudah tahu apa yang harus dilakukannya, sudah tahu apa yang harus dihadapinya. Jadi rencana kontingensi ini sebetulnya ketika kita berbicara bahwa daerah kita adalah daerah yang rawan bencana, rencana kontingensi menjadi sebuah keharusan untuk kita. Kemudian hal lain yang tak kalah penting adalah pembentukan relawan bencana. Nah, ini di Bangka Belitung sudah sangat banyak relawan-relawan bencana yang itu baik tergabung di unit pemerintahan, kemudian di perguruan tinggi, kemudian di teman-teman di SLTA, kemudian pramuka, dan segala macam, sangat banyak. Dan ini potensi untuk kita ketika kita menghadapi situasi kondisi darurat bencana. Nah, kemudian terkait yang saya bilang tadi, terkait dengan tiga pilar itu, pemerintah, kemudian masyarakat, dan dunia usaha. Di Badan Penanggulangan Bencana itu ada satu forum yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang itu terlibat di dalamnya adalah masyarakat termasuk relawan, kemudian perguruan tinggi, segala macam di unit pemerintahannya, dan kemudian dunia usaha.
Jadi mereka tergabung di forum pengurangan risiko bencana ini. Nah, kemudian satu program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pembentukan desa tangguh bencana. Nah, biasanya di desa tangguh bencana inilah semua aktivitas perencanaan sampai pada tahap transisi darurat dikerjakan di sini, direncanakan di sini, dievaluasi di desa tangguh bencana ini sesuai dengan karakter kondisi bencana yang ada di daerah tersebut. Keberhasilan pada masa prabencana ini dapat kita jadikan salah satu tolok ukur kesiapan sebuah masyarakat menghadapi fase tanggap darurat. Kuncinya pada saat terjadi bencana itu adalah jangan pernah panik. Itu kunci pertama. Beberapa pengalaman empirik saya ketika di lokasi bencana, dan tidak memungkiri bahwa hari pertama, hari kedua ketika saya mengalami itu saya juga sempat panik. Cuma yang jadi persoalan ketika kita paham, ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus segera untuk tidak panik. Jadi pendidikan untuk menyadarkan seseorang menjadi sadar bencana itu sebaiknya dimulai dari kelas yang terkecil, misalnya katakanlah dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke teman-teman semua yang ada di perguruan tinggi ini. Nah, terkait dengan bencana lokal yang sering terjadi di kita, ini yang paling sering terjadi misalnya antara lain misalnya banjir. Nah, kemudian sering lagi yang terjadi di kita adalah angin puting beliung. Angin puting beliung ini penyebabnya adalah penyebab hidrometeorologi. Kemudian kebakaran rumah atau gedung juga sering terjadi di kita. Nah, kemudian mulai bulan-bulan ini sampai sekitar bulan November ke depan sampai atau awal-awal Desember ini kita akan mengalami yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebetulnya yang menjadi bencana itu bukan kebakaran hutan dan lahannya, tetapi asap akibat dari karhutla itu sendiri yang mencemari lingkungan dan mengganggu pernafasan kita. Nah, kemudian satu lagi yang sering terjadi di kita adalah gelombang laut ekstrim. Kami yang ada di Badan Penanggulangan Bencana ini sebetulnya fungsinya lebih banyak pada fungsi koordinasi dan fungsi fasilitasi. Tanpa teman-teman semua, tanpa masyarakat yang ada di ujung tombak pertama di lokasi kegiatan kebencanaan, kami tidak akan ada apa-apanya sebetulnya. Jadi ketika misalnya terjadi bencana atau musibah lah paling tidak ya, kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, teman-teman bisa kontak ke kami, ke call center kami di 0811 78 18 600. Itu adalah nomor call center kami yang bisa dihubungi selama 24 jam. Karena kami yang ada di posko ini punya ciri khas, ada 3 salam. Yaitu pertama, salam tangguh, salam kemanusiaan, dan satu lagi adalah salam 247. Siaga 24 jam selama 7 hari. Terkait dengan salah satu kejadian bencana yang sampai hari ini melanda kita, yaitu paparan COVID-19. Data yang saya kumpulkan sampai dengan tanggal 26 Agustus kemarin, di Bangka Belitung ada 235 kasus positif. Dari 235 kasus ini berimbas ke 234 orang. Karena ada 1 orang yang di Belitung itu terpapar 2 kali kasus positifnya. Ini juga sempat jadi pembelajaran kita bahwa seseorang yang sudah dinyatakan sembuh atau selesai isolasi tidak menutup kemungkinan akan terpapar kembali. Dari 235 kasus ini sampai tanggal 26 itu 200
12 yang sembuh, sekitar 90%. Kemudian 21 orang masih diisolasi, baik itu isolasi di rumah sakit, kemudian di Wisma BKPSDM maupun isolasi mandiri. Dan 2 orang yang meninggal dunia. 2 orang yang meninggal dunia ini dari Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang. Dari 235 orang yang terpapar virus corona ini, usia produktif lah yang paling banyak terpapar. Jadi sekitar 63,95%. Usianya usia teman-teman semua, usia teman-teman pekerja. Jadi usia 20 sampai 44 tahun. Jadi ini usia yang sangat produktif, orang-orangnya mobile kemana-mana. Jadi buat teman-teman semua, selama masa pandemi ini masih berlangsung, saya hanya bisa berpesan kepada teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada 3M. Pertama, masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Di kami ketika ada COVID ini, kita ada satu slogan yang sebetulnya cukup bagus yang menurut kami. Jadi kita punya keyakinan bahwa yang sakit harus sembuh, yang sehat harus tangguh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.